kita nggak bisa juga menafikan bahwasanya di pesantren itu ada banyak kasus bullying. Apalagi kalau itu diduga melibatkan daripada keluarga pimpinan ponpes, yang beberapa yang kita dapat misalnya. Itu ngeri banget sih, serius. Dan lebih ngeri lagi adalah ketika otoritas agama itu justru dipakai untuk melindungi, kalau benar kronologis ibunya ini ya, kalau benar kronologis daripada keluarga korban ya, agama dipakai untuk mengotorisasi kejahatan. Pertama, aku disclaimer dulu bahwasanya ketika kita buat, materi ini masih simpang siur ya, bukan simpang siur sih, tapi ada dua kronologis. Jadi, ada kronologis dari korban, dari keluarga korban, ada kronologis dari pihak, eee, dalam tanda kutip "tersangka pelakunya" lah gitu ya. Ini tentang pembakaran santri yang ada di Lombok. Serius ini benar-benar buat aku kesel sih. Kesel, sedih, ngeri, apa namanya, semua kecamuk jadi satu, kumpul. Karena gini, ya teman-teman mungkin udah ngerti lah ya, ini kasusnya lagi dalam proses. Tapi teman-teman tahu bahwasanya ada 3 santri yang, eee, mengalami luka bakar yang ada di Lombok, satunya meninggal. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dibakar atau terbakar. Jadi kalau dibakar berarti ada pelakunya, kalau terbakar berarti itu tidak sengaja. Nah ini yang lagi didalami. Tapi menariknya adalah teman-teman sekalian, ini, aku coba bacain beritanya ya. Jadi ada dugaan intimidasi di pesantren. Jadi, ada tadi ya intimidasi dan terus kemudian, sampai terjadi proses pembakaran. Tapi yang menarik adalah, ibu korban ini mengatakan bahwasanya ada upaya penyelesaian damai dari pihak petugas, dari pihak ponpes, sorry, yang diduga melibatkan kepolisian dan Kementerian Agama. Jadi Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah ini bilang bahwasanya orang tua korban sempat disodorkan surat pernyataan damai atas insiden yang menimpa putranya. Surat damai pertama dibuat 9 Januari 2026 dan dari 3 wali korban dan tidak ada yang dari 3 wali korban tidak ada yang mau menandatangani. Nah, jadi artinya, eee, menurut keterangan ini berarti ada polisi yang menyodorkan surat damai. Pertanyaannya adalah dari sini aja udah skimi juga nih. Karena ya ngapain polisi ikut-ikutan ngasih sodor surat damai gitu Mas, dan ada Kementerian Agama juga gitu. Ya itu silakan ini aku cuma bacain aja. Surat damai kedua dibuat 30 Maret 2026 karena kejadiannya 2025 ya. Desember kalau nggak salah. Namun surat damai kedua dibuat 30 Maret, namun yang ditandatangani hanya satu wali orang tua aja. Di sisi lain, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan hal tersebut. Menurut Joko, nah ini Joko yang ini berarti yang lain ya. Menurut Joko, orang tua korban mengira surat itu terkait administrasi, tapi pihak orang tua korban itu mengaku tidak ada paksaan dari pihak Ponpes untuk menandatangani surat damai tersebut. Nah, jadi itu ya. Nah, ada beda kronologi pembakaran santri versi korban dan Kemenak. Oh, Kemenak turun tangan untuk menjelaskan nih. Jadi gitu ya. Kemenak turun tangan untuk menjelaskan versinya ya. Kasus dugaan pembakaran 3 santri oleh seniornya, jadi yang membakar tuh seniornya di pondok pesantren itu namanya Rosyidatus Saulatiyah Al-Ibrahimi menyebabkan 2 korban alami luka bakar serius hingga cacat permanen. Ya, yang tangannya ini ya, kena bakar tuh ya Allah ya Allah. 14 tahun sama 12 tahun. Berarti, ini ya, kayak seumur anakku yang paling kecil ya. Nggak bisa bayangin sih aku. Aduh. Maksudnya gini, kalau teman-teman punya anak-anak segitu ya, bayangin anak kita dibakar ya, kalau menurut salah satu kronologis, dibakar orang. Atau kelalaian sehingga itu terjadi kebakaran ya. Tapi sebel sih, ya lebih daripada sebel. ADR 14 tahun, Sah 12 tahun, satu orang lainnya meninggal dunia yang 13 tahun. Kasusnya Desember 2025, namun polisi baru lakukan penyelidikan pada awal Juni 2026. Jadi kasusnya baru diselidiki 6 bulan kemudian karena sempat dilakukan upaya mediasi antara keluarga korban dan Ponpes. Namun para korban tidak kunjung dapat keadilan.
Namun saat dia membacakan resume kronologi kasus, Komisi 3 DPR bilang ada perbedaan kronologis antara keterangan korban dan keluarga dengan penjelasan Kementerian Agama berdasarkan informasi dari pihak pesantren. Jadi pihak pesantren diwakili oleh Kementerian Agama. Apa kronologisnya nih? Yang pertama nih. Versi keluarga korban menyebut peristiwa itu adalah mengandung unsur kesengajaan. Pelaku adalah kakak kelas yang diduga menyimpan dendam dengan korban. Dendam itu muncul karena pelaku dapat hukuman dari pihak pesantren akibat dilaporkan karena aksi bullying. Pelaku kemudian mengancam bakal membakar korban. Jadi gini ya kasusnya ya. Ini ada adik kelas ngelihat kakak kelasnya lagi ngebully. Dia terus kemudian ngelaporin bullying ini. Terus kemudian dibakar. Itu ya, itu kronologis pertama dari korban. Sementara versi Kementerian Agama berdasarkan informasi dari pesantren menyebut peristiwa bermula dari aktivitas para santri membuat ketapel yang berujung kebakaran akibat tumpahan bensin. Ya, itu terlepas daripada aku nggak tahu yang mana yang benar, tapi kesal aja sih ngelihatnya. Maksudnya gini, tidak ada asap kalau nggak ada api. Artinya kalau andaikan ya pun orang tuanya ngarang, masa tiga-tiganya ngarang maksudnya. Masa tiga-tiga, ya mungkin tiga-tiganya ngarang, tapi mereka tuh korban. Apa keuntungan ketika mereka ngarang itu gitu maksudnya. Dan dari tadi ya misalnya ada kasus yang aku dengar beberapa omongannya dari misalnya kayak Denny Sumargo, walaupun mungkin aku salah ya, nanti lihat sendiri videonya. Intinya adalah keluarga korban itu diajak ke Jakarta untuk lewat podcast, ngobrol tentang situasi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwasanya podcast itu sekarang adalah justru tempat amar ma'ruf nahi munkar yang paling bagus. Dan di Indonesia, no viral, no justice. Jadi mereka berusaha untuk kemudian mencari tahu dari timnya Denny Sumargo. Untuk ngelihat ini kasusnya kayak apa sih sebenarnya. Tapi di tengah jalan ketika mereka lagi mau berangkat terbang ke Jakarta, itu ada pihak kepolisian atau pihak berwenang, aku nggak tahu lah, atau pihak manapun lah, kepolisian atau tentara atau siapa, aku nggak ngerti lah. Tapi yang jelas mereka nggak bisa berangkat dan mereka ditahan atau misalnya kayak disuruh untuk menurut berita yang aku baca dan dari Denny Sumargo sendiri dikatakan bahwa anak ini harus dirawat dulu. Kayak gitu. Jadi harus melanjutkan perawatan karena sudah 6 bulan ya, harus melakukan perawatan. Itu aja menurutku skimi banget sih. Dan apapun yang terjadi ya, kita nggak bisa juga menafikan bahwasannya di pesantren itu ada banyak kasus bullying. Apalagi kalau itu diduga melibatkan daripada keluarga pimpinan ponpes. Yang beberapa yang kita dapat misalnya. Itu ngeri banget sih, serius. Dan lebih ngeri lagi adalah ketika otoritas agama itu justru dipakai untuk melindungi, kalau benar kronologis ibunya ini ya, kalau benar kronologis daripada keluarga korban ya, agama dipakai untuk mengotorisasi kejahatan. Itu jadi bayangin. Agama itu justru adalah alat untuk orang nyari keadilan. Ketika dunia lagi nggak adil. Ketika cewek-cewek lahir itu dikubur, justru agama itu adalah alat atau terus kemudian cara untuk bisa membuat cewek-cewek ini punya kemuliaan. Karena ketika agama itu menjadi diterapkan, cewek-cewek nggak ada yang mati dikubur lagi. Atau misalnya agama itu adalah menjadi sebuah alat di masanya Rasulullah untuk orang mencari keadilan. Untuk orang yang terjebak dengan riba, untuk orang yang terjebak dengan status sosial, untuk orang-orang yang harus mati karena dia harus berperang dan segala macam. Ini agama ini jadi alat untuk nyari keadilan. Karena sistem pada saat itu tidak menyediakan keadilan. Bayangin kalau agama yang memberikan orang otoritas tertentu itu digunakan untuk kejahatan. Dan itu udah banyak kan, ada pelecehan seksual, ada terus kemudian bullying, ada terus kemudian uang juga ada. Dan sekarang yang lebih parah lagi adalah justru darah. Dan di antara yang lain ya, duit masih bisa dicari. Tapi darah itu adalah sebuah tanggung jawab yang lebih besar daripada apapun. Dan ini bukan hanya ada orang mati ya, tapi ada yang cacat permanen. Menurutku itu jahat banget sih, kalau memang kronologisnya itu benar. Tapi kalau kronologis yang pesantren yang benar, yang dibilang sama Kementerian Agama yang diwakilkan bahwa ini adalah terbakar, tetap ini kan diusut kan.
kelalaian seperti apa nih yang membuat orang bisa beli bensin lalu terus kemudian bisa terbakar. Tapi bayangin guys ya, coba bayangin ya, aku juga pernah main api sih ketika masih kecil. Ada teman-temanku juga yang mengalami luka bakar juga ada. Ada bahkan temanku yang terus kemudian rumahnya kebakaran, dia kena luka bakar. Tapi kan luka bakar itu kan maksudnya dalam tanda kutip ya. Kalau dia memang nggak sengaja kebakar, ya kan dia bisa lari kayak yang lain. Maksudnya kan nggak mungkin orang kebakar terus diem gitu maksudnya. Kecuali kalau memang dibakar gitu maksudnya. Walaupun kita nggak tahu sih. Maksudnya kita nggak tahu karena ini belum diputusin seperti apa. Tapi coba bayangin, ngeri banget nggak sih kalau andaikan orang yang jahat itu adalah orang yang justru berwenang dan berkuasa. Kalau andaikan ada orang-orang misalnya ya, nauzubillah min dzalik, dicuri, dibegal, dirampok ataupun apa. Dia masih bisa berharap aku mau cari keadilan. Gimana kalau andaikan justru orang-orang yang menegakkan keadilan itu sendiri yang justru berkompromi dengan kejahatan. Apalagi otoritas agama dipergunakan. Apa efeknya? Efeknya adalah orang-orang nggak mau pergi lagi ke pesantren. Efeknya adalah orang-orang yang beragama nggak dipercaya lagi. Jadi orang-orang yang justru tempat, jadi ibaratnya gini lah, kita bahas MBG kemarin kan ya. Orang-orang mau ngelapor kemana? Orang-orang ngelapor MBG ke polisi, polisinya punya MBG. Orang-orang ngelapor MBG ke tentara-tentaranya punya MBG. Orang ngelapor ke ustadz-ustadznya punya MBG. Ustadz ini adalah menurutku ya, atau ulama ini adalah tempat terakhir orang untuk refugee gitu maksudnya, untuk ngungsi, untuk cari perlindungan. Tempat yang paling aman berubah jadi tempat yang paling berbahaya. Itu sama kayak kita ke orang tua kita. Untuk terus kemudian kita ngeluh. Atau kita mencari solusi. Atau terus kemudian kita mencari perlindungan. Tapi orang tua kita justru menjadi orang yang paling berbahaya bagi kita. Ngeri sih. Terus terang, ya aku nggak bisa ngomong apapun selain mudah-mudahan orang-orang ini mendapatkan keadilan. Apapun itu. Dan aku berharap ya, walaupun pesimis ketika kita ngelihat kayak gini ya, karena ya ini udah banyak sekali kayak menutup-nutupi atau memperlambat atau usaha justru mendamaikan. Ini kan berarti ada sesuatu yang mereka mau jaga. Please lah, kalau andaikan ada orang yang masih punya kekuasaan yang mereka masih jujur ya. Aku nggak tahu, mudah-mudahan masih ada orang-orang baik yang terus kemudian mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena keluarga-keluarga korban ini ketika mereka menyampaikan sesuatu nggak mungkin mereka ngarang 100%. Kalaupun mereka ngarang 100%, ya mudah-mudahan Allah mengazab mereka lebih keras ya. Walaupun aku secara pribadi melihat ini ya, walaupun apapun yang terjadi, tapi kita nggak bisa menutupi bahwa permasalahan-permasalahan abuse of authority di kalangan orang-orang yang punya otoritas di urusan agama ini memang banyak dan nggak bisa diremehkan. Mudah-mudahan Allah ngasih kebaikan bagi kita semua.